Haleluya, puji Tuhan. Pada Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan melalui hambanya yang dari Jakarta. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara, pakai mulut lidah hamba-Mu, biar apa yang menjadi renungan pada malam hari ini, biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Waktu dan sempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Halo semuanya. Nama saya Priscilia Keisha Rawis. Saya berasal dari Jakarta. Sebenarnya saya lahir di Manado. Kedua orang tua saya dari Manado. Saya orang Manado asli, tapi saya gedenya di Jakarta. Jadi udah logatnya dan lain sebagainya, cara ngomong dan sebagainya udah Jakarta banget lah ibaratnya, gitu ya. Saya berasal dari Jakarta dan sungguh suatu sukacita ya boleh bertemu dengan saudara-saudara semua pada malam hari ini lewat Zoom meeting yang ada. Berterima kasih juga, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan yang sudah diberikan melalui pengurus yang ada ya kepada saya. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, seperti saudara-saudara yang udah tahu ya, di poster yang ada itu judul atau tema pada malam hari ini akan dibawakan adalah Anchor for the Soul. Anchor for the Soul yang artinya adalah jangkar atau sauh bagi jiwa. Jangkar atau sauh bagi jiwa. Kita akan pelajari apa sih yang dimaksud dari ini. Dan kita buka di dalam ayat tema kita yuk bareng-bareng di Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Saudara-saudara boleh buka di Alkitab masing-masing dan saya akan bacakan untuk kita semua. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya lanjut di ayat yang ke-20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yang menjadi highlight yang saya mau tekankan di sini, yang saya mau akan bawakan lebih lagi, yaitu di dalam 19 di bagian yang pertama ya, yaitu pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Oke, hidup kita seringkali dianalogikan seperti sebuah kapal, ya. Kita tahu hidup kita seringkali dianalogikan sebagai sebuah kapal, dan kapal itu dalam perjalanannya sering singgah ke pelabuhan yang satu dan pelabuhan yang lainnya. Oke, dan ketika kapal itu sedang berlabuh, tidak mungkin kan langsung dibiarin gitu aja, gitu. Karena lama-lama pasti akan hanyut dan terbawa ombak, bahkan karam. Oleh sebab itu, diperlukan jangkar, ada jangkar yang harus diturunkan. Jadi dalam sebuah kapal ada jangkar yang harus diturunkan untuk menopang agar kapal itu nggak kemana-mana. Dan kapal itu tetap di dalam posisi yang diinginkan ketika berlabuh. Nah, jangkar yang dipakai itu haruslah jangkar yang kuat dan kokoh. Karena kalau tidak ya kapal pasti akan mudah goyah ketika sedang ada di dalam posisi itu yang ditentukan oleh sang pengemudi. Gitu ya. Kalau nggak ada jangkar pasti akan goyah. Nah, yang saya bawakan di sini adalah kita sebagai orang-orang percaya harus punya jangkar yang menopang kita untuk melewati badai-badai kehidupan, badai-badai kehidupan, badai-badai persoalan, masalah, segala sesuatu. Selama kita masih ada di dunia ini, tidak terelakkan atau udah paten rasanya, pasti akan ada masalah, ya. Selama kita hidup pasti akan ada masalah, akan ada cobaan-cobaan yang kita alami, dan itu tidak bisa dihindari, gitu, tidak bisa dihindari. Jadi apa sih yang dibutuhkan untuk kita tetap kokoh, tetap kuat gitu loh. Di dalam kita melewati semua masalah-masalah itu, yaitu kita harus punya jangkar untuk menopang kita. Sejatinya, kita nggak bisa menopang diri kita sendiri atau sepenuhnya mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita.
Kita butuh pengharapan sebagai jangkar agar kita tidak goyah. Jadi kita nih bagai kapal, jangkarnya itu pengharapan. Amin. Yang menjadi jangkar itu adalah pengharapan agar kita tidak goyah. Dan pengharapan itu haruslah kita taruh di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah pengharapan kita satu-satunya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Nah, itu kan lagu-lagu lama ya. Tapi benar adanya bahwa pengharapan kita harus kita taruh hanya di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan kecil. Apa yang bisa kita harapkan di dunia yang semakin hari semakin kacau ini? Kalau kita refleksi ya, kita lihat keadaan dunia sekarang, apa yang bisa kita harapkan di dunia ini? Ada satu quotes bilang begini, satu hal yang pasti di dunia ini hanyalah ketidakpastian itu sendiri. Satu hal yang pasti di dunia ini hanyalah ketidakpastian itu sendiri. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, saudara-saudara. Contohnya ya, wacana nih PPKM katanya diperpanjang jadi 6 minggu. Tadinya kan cuma dari tanggal 6 sampai 20. Itu kayak, loh kok gimana jadi kayak meresahkan nggak sih? Apalagi bagi pemilik-pemilik usaha yang selama ini harus tutup dan lain sebagainya, itu kan rugi gitu. Jadi kayak kok nggak pasti banget sih pemerintah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita jadi kok gini kok gitu loh. Itulah dunia, tidak pasti bukan? Tidak pasti. Itulah keadaan dunia. Tetapi beda dengan kita orang-orang yang percaya. Kita kan menyebut diri kita kan selama ini sebagai orang-orang percaya, ya. Memang kita hidup di dunia ini, kita masih hidup di dunia ini. Tapi ada kepastian akan hari depan ketika kita menaruh seluruh harap kita kepada Tuhan. Ada kepastian akan hari depan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, ini udah common banget, udah umum banget ayat ini. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Banyak orang di luar sana, saudara-saudara, saya yakin bukan kita ya, banyak orang di luar sana yang menaruh harapannya pada materi, yang mereka punya, pada uang, dan kesehatan yang mereka miliki. Namun kita lihat ketika keadaan seperti ini, ya, kita lihat ketika keadaan seperti ini, balik lagi kita refleksi, ini sepertinya chaos, kacau, gitu ya. Dan akhirnya nggak sedikit orang-orang yang pasrah, bahkan menyerah. Ya, banyak orang yang pasrah bahkan menyerah. Jujur memang susah untuk bertahan dalam keadaan seperti ini ya saudara-saudara. Di masa pandemi ini susah untuk bertahan. Kita jaga kesehatan, kita harus jaga kewarasan kita harus di rumah doang nih. Apa nih, gimana kita harus, cara kita bertahan gimana nih? Itu harus muter otak terus gitu loh. Apa sih harus kita lakukan untuk kita bertahan? Kita semua merasakan dampaknya. Ya, kita semua merasakan dampaknya, tapi yang buat kita tetap melangkah dari hari ke hari adalah bahwa masih ada harapan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ini menjadi sesuatu yang datang kepada saudara, bukan kebetulan. Bukan kebetulan, menjadi sesuatu yang datang bagi saudara semua pada hari ini, sekarang mendengarkan ini, bahwa ada harapan ketika kita percaya kepada Tuhan. Ada hari depan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Tapi kita tahu kan siapa yang pegang hari esok. Ya, kita tahu siapa yang pegang hari esok. Hidup kita tuh jadi worth the living. Jadi layak dihidupi. Layak untuk dihidupi. Karena kita tahu kita taruh harapan sama Allah yang hidup. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang kita taruh harapannya adalah Allah yang hidup. Adalah Allah yang hidup. Yang akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan setiap harinya. Ingat, kita bahkan udah ditakdirkan loh. Alkitab sendiri yang menulis, firman Allah sendiri yang menulis bahwa kita ini lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Oleh karena Kristus yang telah mati bagi kita ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Itu kemenangan yang Tuhan udah kasih. Tuhan menderita loh saudara-saudara di dunia. Tuhan datang ke sini nggak cuma enak-enak dan lain sebagainya. Selama kurang lebih 33 tahun masa hidupnya di dunia ini. Ya saudara-saudara, Tuhan menderita. Gitu. Dia nggak lahir langsung punya privilege kalau dia tuh Tuhan.
Dia nggak milih untuk tinggal di istana atau hidup yang mewah. Kita tahu semuanya, kita tahu ceritanya itu semua dari mana? Dari sejak kita sekolah minggu kan. Dia lahir di mana? Dengan segala kesederhanaannya. Dia menderita, pada akhir hidupnya pun dia harus menderita. Tapi bukan kehendaknya, dia bilang. Tapi kehendak Bapa yang jadi atas kehidupan Tuhan. Untuk apa dia melakukan semuanya itu? Untuk membawa kita, orang-orang yang percaya kepada dia, hidup berkemenangan setiap hari. Dalam masa sulit sekalipun, Tuhan janjikan kemenangan bagi kita. Amin. Mungkin rasanya sekarang, aduh belum nih, belum. Memang belum melihat. Tapi Tuhan bekerja. Amin. Tuhan bekerja untuk membawa kita dalam kemenangan itu. Saudara-saudara, jangan hidup seperti orang yang nggak punya harapan. Jangan hidup seperti orang yang punya harapan. Putus asa itu nggak ada di kamus orang percaya. Putus asa tuh nggak ada di kamus orang percaya. Karena kita tahu sama-sama bahwa kesengsaraan atau penderitaan yang kita alami sekarang itu nggak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan udah janjikan bagi kita. Kita baca sama-sama yuk di 2 Korintus 4. Kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Di sini saya membacakan buat kita semua. Judul perikopnya adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Saudara-saudara, ayat 16, kita secara lahiriah, ada di sini yang bertumbuh semakin hari semakin muda? Nggak ada ya, nggak ada. Semakin hari kita semakin bertambah gitu, sehari. Nggak berasa udah tahun. Ntar lagi nih kita lihat juga dalam 5-6 bulan, itu udah mau Natal. Nggak berasa, kayaknya kemarin baru tahun baru. Nggak berasa. Kita semakin hari semakin bertambah usia kita. Ibaratnya tuh kalau Alkitab katakan manusia lahiriah kami makin merosot. Tetapi apa? Di situ dikatakan manusia batiniah kami yang tidak kelihatan, yang ada di dalam kita ini semakin dibaharui dari hari ke sehari. Malah di ayat 17 dikatakan penderitaan sekarang ini ringan, saudara-saudara. Penderitaan ini ringan. Kalaupun berat, saudara-saudara, Alkitab berkata ringan. Karena apa? Ini semua nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan atas kita. Ada upah bagi usahamu. Amin. Ada upah bagi usahamu. Jadi jangan tawar hati, jangan lengah. Jangan sampai kita hilang pengharapan, jangan kita hopeless. Nggak boleh, nggak putus asa itu sekali lagi nggak ada di kamus orang percaya. Karena kita selalu punya harapan. Amin. Ketika harapan itu kita taruh dalam satu pribadi itu Tuhan Yesus Kristus. Kalau di terjemahan lain ya, saudara-saudara, saya baca masih di 2 Korintus 4 ini, di ayat 18, di terjemahan lain dikatakan, jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di sorga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang datang kekal untuk selama-lamanya. Wow, saudara-saudara. Jadi kita nggak lihat sekeliling kita. Bukan berarti kita tutup mata dan ya udah kita cukup berdoa saja dan lain sebagainya. No, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha. Di sini maksudnya tuh kita nggak memperhatikan materi. Apapun yang kelihatan, segala sesuatu lah, bukan cuma materi. Semua yang ada di dunia ini, segala aspek yang ada di dunia ini kita tidak perhatikan. Kita tidak fokus ke sana, tetapi fokus kita adalah mengharapkan kesukaan dari sorga yang belum kami lihat. Karena kesulitan-kesulitan akan segera berlalu. These too shall pass. Ini semua pasti berlalu, saudara-saudara. Jadi jangan jangan berasa kayak, oh kesusahan-kesusahan ini, kesulitan yang sekarang kita alami ini
akan berlangsung lama. Kita nggak tahu. Kalau Tuhan bisa nggak hilangin pandemi besok banget nih, hilang tuh corona, tuh pandemi habis, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa belum, saudara-saudara? Masih saat ini, sampai saat ini masih kita alami. Proses. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Jangan kayak hilang harapan kayak, oh Tuhan gak bekerja di tengah-tengah even di masa sulit seperti ini. No. Tuhan tetap bekerja. Even we cannot see it, He is working. Ada di dalam lagu Miracle Worker. Waymaker. Itu bagus banget lagunya. Teman-teman boleh seperti itu membangkitkan lagi. Suatu nyanyian pengharapan yang bagus. Teman-teman boleh stream abis ini. Bagus. Waymaker. Nah, kita mengharapkan kesukaan sorga. Karena kita tahu apa namanya, kesulitan itu nggak sebanding dengan kesukaan yang akan kita terima. Nah, di sini dikatakan di catatan saya, pengharapan akan mengubah pandangan kita ke hal-hal yang lebih esensial dalam hidup kita, karena kita jadi ngerti kalau segala sesuatu di dunia ini akan berlalu. Tapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ini menjadi harapan bagi kita, saudara-saudara. Bahwa jangan pernah mengharapkan apapun yang ada di dunia ini, karena semuanya akan berlalu. Kesusahan akan berlalu. Maka kita akan menghadapi hari-hari depan bersama Tuhan dengan luar biasa, karena Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita yang percaya. Oke, ini pertanyaan tadi kan pertanyaan kecil. Apa yang bisa kita harapkan di dunia ini dan lain sebagainya. Tapi ini pertanyaan besarnya. Apa dasar dari sebuah pengharapan? Apa dasar dari sebuah pengharapan? Kayaknya anak sekolah minggu juga kalau ditanya udah tahu. Iya nggak sih? Apa dasar dari sebuah pengharapan? Kita buka sama-sama di Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini juga ayat yang common yang kita sudah sering dengar, kita sering baca. Ibrani 11 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman atau keyakinan kita kepada Tuhan inilah yang menjadi dasar kita untuk berharap, saudara-saudara. Iman itu timbul dari mana? Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Di saat kita mendengar firman, Roh Kudus akan mengurapi hal itu, dan selanjutnya hal itu akan memberikan kita confidence atau keyakinan. Jadi kalau kita nggak suka dengar atau baca firman Tuhan, rasanya bosen banget, rasanya jenuh banget kalau dengar firman Tuhan. Kita nggak boleh ngaku-ngaku sebagai orang beriman, saudara-saudara. Nggak bisa ngaku-ngaku sebagai orang percaya. Kalau baca dan dengar firman aja rasanya bosan, jenuh, capek, ngantuk. Ya. Nah, iman ini juga merupakan suatu tindakan. Jadi kalau cuma berharap, lalu tidak ada tindakan iman, cuma dengar firman tapi nggak dilakukan, pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa tindakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kunci dari iman adalah dengar dan bertindak. Dalam berharap itu perlu tindakan iman, saudara-saudara. Jadi tidak semata-mata hanya duduk diam dan yakin bahwa sesuatu itu terjadi. No. Harus ada implementasi firman Tuhan yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Ada aplikasi dari firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan. Selama kita punya iman dan firman, dia pernah ingkar janji. Bilangan 29 bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Yang terus janjikan. Pegang terus janjinya. Jangan lepasin harapan kita kepada Tuhan. Karena sesulit apapun keadaan kita sekarang, di atas semua pergumulan dan doa-doa yang belum dijawab, di atas semua masalah yang belum selesai, di atas segala ketakutan kita akan hari depan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ayat terakhir yang akan saya bacakan untuk teman-teman, untuk saudara-saudara semua, ada di dalam Roma 5 ayat yang kedua sampai kelima. Roma 5 ayat 2 sampai 5 saya bacakan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Kiranya Allah Roh Kudus mampukan kita semua untuk senantiasa berharap dalam segala keadaan. Buat kita terus percaya akan rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal bagi setiap kita. Ada hari depan Tuhan sudah siapkan. Dan harapan itu benar menjadi jangkar yang aman dan kuat bagi jiwa kita. Saya akan tutup dengan satu quotes dari Lao Tzu. Lao Tzu ini seorang filsuf Cina kuno. Saya nggak kenal dia siapa. Tapi quotes-nya bagus. Di sini dikatakan, as long as we have hope, we have direction, the energy to move, and the map to move by. Selama kita memiliki harapan, kita memiliki arah, kita memiliki energi untuk bergerak, dan kita memiliki peta untuk dilalui. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan menutup di dalam doa. Kita tundukkan kepala semua, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau datang kepada kami melalui firman ini, Tuhan Yesus menguatkan setiap kami, untuk kami tetap pegang pengharapan di dalam Engkau. Pengharapan yang kuat sebagai jangkar bagi jiwa kami, Tuhan Yesus. Di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak pasti Tuhan di dunia ini, kami tidak bisa mengandalkan segalanya ini. Tidak ada firman datang kepada kami pada malam hari ini. Di situ dikatakan bahwa hanya Engkaulah harapan kami. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan, biarlah firman pada malam hari ini menegur kami. Dan membangkitkan harapan itu lagi yang mungkin telah hilang hari-hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar jiwa kami tetap aman, tetap kuat di dalam Engkau. Kami tidak bergeser, kami kokoh, kami tidak goyah Tuhan Yesus, karena firman-Mu yang kami dengar, menumbuhkan iman kami, iman percaya kami. Itulah yang menjadi dasar kami untuk berharap lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah lelah dengan kami, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang selalu menganggap kami berharga. Ampuni Tuhan Yesus segala dosa kesalahan kami, sengaja maupun tidak, pikiran, perbuatan, perkataan kami. Biarlah firman ini boleh meneguhkan kami, biarlah firman ini boleh mengubahkan kami, mentransformasi kami, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam harapan. Kemenangan demi kemenangan, dari hari ke sehari kami boleh rasakan, karena kami hidup berharap kepadamu, bergantung dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, meteraikan firman ini dalam setiap hati dan yang mendengar Tuhan Yesus. Biarlah boleh menjadi pegangan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus yang melanjutkan pekerjaan dalam setiap mereka. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, berkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat berkat-Nya. Tidak ada sesuatu yang dapat kami berikan, tapi biar Tuhan yang membalas berlimpah-limpah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.